Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang air yang menghidupkan. Kita akan melihat di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-47. Saya baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Yehezkiel 47 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Puji nama Tuhan. Kita melihat bahwa Nabi Yehezkiel ini mendapat penglihatan ilahi tentang suatu masa yang akan datang, dan itu dimulai dari pasal yang ke-40. Dan sekarang kita ada di dalam pasal 47, di mana dalam pasal ini apa yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel adalah sesuatu yang mengandung makna rohani, di mana ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Kita perhatikan di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, dikatakan seperti ini. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Air itu dikatakan oleh firman Tuhan bertambah banyak dan menjadi sungai yang memberi kehidupan. Kenapa saya katakan sungai yang memberi kehidupan? Sebab di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12 itu bilang seperti ini. Ayat 9 dan ayat 12. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saya ingin membandingkan di dalam Sakaria pasal yang ke-14 ayat 8. Dalam kitab Sakaria 14 ayat 8 dikatakan, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Dalam arti dalam musim apapun air itu akan terus mengalir. Air dari mana? Dari Yerusalem. Di dalam pasal 47 dari kitab Yehezkiel ini menjelaskan air yang memberi kehidupan. Ya. Di sana ada laut yang air asin menjadi air tawar. Itu dalam terjemahan lain dikatakan air laut mati. Ya. Menjadi hidup. Ya. Bahkan di sana banyak pohon-pohon tumbuh. Ya. Subur, terus menghasilkan buah.
banyak ikan-ikan yang hidup. Karena apa? Karena air yang mengalir dari bait suci menjadi sungai dan memberi kehidupan. Saya ingin melihat apa makna rohani dari penglihatan ini, dari apa yang dilihat oleh Nabi Yeskiel. Bait suci adalah Allah sendiri. Dan air yang keluar dari bait suci melambangkan anugerah dan sukacita oleh Injil Kristus yang keluar dari Yerusalem dan menyebar ke semua bangsa-bangsa. Kita lihat Yesaya 2 ayat 3. Yesaya 2 ayat 3 katakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Kita perhatikan, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sebab dari Sion, dari Yerusalem keluar pengajaran firman Allah. Dan kita percaya bahwa firman itu adalah air yang menghidupkan. Setiap kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan Renungan 79. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kekuatan dari firman Tuhan. Kita lihat air ini juga melambangkan kuasa Roh Kudus yang menyertai Injil Kristus. Dan pemberita Injil Kristus tentunya dari rasul-rasul sampai kepada hamba-hamba Tuhan, pendahulu-pendahulu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan membayar nyawa mereka sendiri menjadi taruhan. Ada yang mati syahid dan berbagai macam yang mereka alami karena memberitakan Injil kebenaran. Dan itulah yang sudah menghidupkan. Ada kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana penyertaan kuasa Roh Kudus itu sudah menyertai Injil Kristus dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kita menerima Injil Kristus, kita dihidupkan oleh Injil Kristus. Sehingga oleh kuasa dan karunia Roh Kudus, Injil Kristus itu tersebar dan membawa dampak yang luar biasa. Firman itu memberikan penghiburan, firman itu memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Firman itu memberikan kita kemampuan, kemenangan dan keselamatan. Apa yang tidak dapat dikerjakan oleh firman itu? Karena firman Allah berkata bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu berkuasa. Sungguh firman itu adalah air yang menghidupkan. Amin. Nah, sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita harus penuh dengan firman dan Roh Kudus, sebab ia adalah air yang menghidupkan. Yesus pernah berkata seperti ini dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 38 dan ayat 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, kepada siapa? Kepada firman. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita lihat dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Firman Tuhan sudah kita terima. Dan Roh Kudus serta karunia-karunia-Nya sudah dicurahkan bagi kita. Bagi gereja Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan dengan karunia-karunia. Itu sebabnya biarlah itu menjadi mata air di dalam kita, di dalam setiap kehidupan kita. Mata air yang akan terus menghidupkan dan menjadikan kita orang-orang yang memancarkan air hidup bagi orang lain. Sebab kemana air itu, kita perhatikan firman Tuhan katakan, kemana air itu mengalir dan siapapun yang disentuhnya mendapatkan hidup. Firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan menghidupkan kita semua. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita.
supaya kita tidak pernah gentar dengan apapun. Karena kita punya firman, kita punya air yang menghidupkan, yang akan memberikan kita kemenangan. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan. Saya juga akan berdoa buat setiap kehidupan kita yang ada dimanapun kita berada. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami boleh nikmati. Kami percaya bahwa firman itu adalah Engkau sendiri. Dan kami percaya bahwa firman itu berkuasa. Hanya firman yang sanggup mengubahkan setiap hati kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar itu boleh selalu ada di dalam hati kami. Menjadi air yang menghidupkan, yang memberikan kekuatan, kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Bahkan kami percaya firman itu yang memberikan kami keselamatan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa firman yang akan terus menaungi kami, firman Tuhan yang akan selalu menyertai setiap langkah-langkah kami. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengar, berikan mereka selalu hati yang rindu kepada firman-Mu. Hamba berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.